Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan Bapak Jaka Darmawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK dan penyertaan saham. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Handayani dengan NPM 1912120057 dan rekan saya Degi Rensa Janubiansa dengan NPM 1912120128. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu batas maksimum pemberian kredit atau BMPK yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bian. Silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu batas maksimum pemberian kredit. Batas maksimum pemberian kredit atau BMPK merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana adalah penyediaan fasilitas kredit, surat berharga, penempatan antara bank, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Kemudian cakupan dan dasar perhitungan yaitu meliputi kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan pada bank lain, penyertaan, serta transaksi rekening administratif. Kemudian pos-pos pengecualian dalam perhitungan yaitu ada penanaman modal, penanaman dana pada sertifikat Bank Indonesia dan surat utang pemerintah Indonesia, penanaman dana yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia, penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan. Kemudian ada penyediaan dana yang dijamin oleh cash collateral, kemudian penempatan dana antara bank yang dijamin oleh pemerintah selama masih berlaku sepanjang bank tempat penempatan memenuhi syarat peminjaman. Kemudian terakhir pengambilan atau negosiasi vessel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar berjangka yang masih berperilaku dan diaksep oleh para banks di luar negeri. Kemudian penentuan BMPK itu sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada suatu kelompok atau individual dalam memberikan kredit. Sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. Kemudian Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu pihak terkait dan pihak tidak terkait. Kemudian pelampauan BMPK. Formulasi pelampauan BMPK didefinisikan sebagai berikut, yaitu penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK dibagi modal pada tanggal laporan BMPK dikali 100% dikurang BMPK. Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi dari persentase maksimum. Untuk menentukan ini digunakan formula sebagai berikut, yaitu penyediaan dana pada saat pemberian dibagi modal pada saat pemberian penyediaan dana dikali 100%, hasilnya dikurang BMPK. Pelaporan akuntansi pelanggaran. Laporan mengenai posisi BMPK harus dilakukan oleh bank komersial pada bank sentral. Pihak terkait dan pihak tidak terkait, laporan tersebut menyangkut pelaporan BMPK maupun pelaporan pelanggaran BMPK secara rinci sebagai berikut, yaitu laporan pelanggaran BMPK kepada pihak terkait, laporan pelanggaran BMPK kepada pihak tidak terkait, laporan pelaporan BMPK kepada pihak tidak terkait, kemudian laporan BMPK dana dan pelaporan BMPK kepada pihak terkait. Kemudian ada action plan dan pelaksanaannya. Action plan ini memuat upaya-upaya untuk menyelesaikan penyelenggaraan dan pelaporan BMPK dengan target waktu penyelesaiannya. Target waktu penyelesaian pelanggaran BMPK dalam waktu 1 bulan, sedangkan pelaporan BMPK diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Action plan ini wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Setelah memberikan laporan action plan, Bank juga wajib memberikan laporan pelaksanaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penyertaan saham. Menurut Taswan, penyertaan saham merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit, mengendalikan perusahaan lain, menguasai pangsa pasar,
dan sebagainya. Penyertaan dapat dilakukan pada perusahaan baru, artinya perusahaan yang akan beroperasi maupun perusahaan yang sedang beroperasi. Penyertaan saham menimbulkan hubungan antara bank dan perusahaan yang sahamnya dibeli. Hubungan ini sering diterjemahkan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Bank tentu sebagai perusahaan induk yang mengendalikan manajemen perusahaan anak. Sedangkan perusahaan anak dari segi yuridis terlepas dari berdiri sendiri, namun dari segi ekonomis, perusahaan anak di bawah pengelolaan suatu manajemen induk. Nah, biasanya perspektif akuntansi untuk penyertaan lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi. Untuk selanjutnya ada pencatatan penyertaan dengan metode harga perolehan. Metode ini digunakan untuk mencatat penyertaan bank pada perusahaan anak bila jumlah penyertaan relatif kecil. Pada penyertaan ini, umumnya bank masih berkepentingan untuk memperoleh pendapatan berupa dividen, atau dengan kata lain, bank yang memiliki penyertaan belum mampu mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan anak. Pencatatan penyertaan dengan metode harga perolehan atau cost method. Pada metode ini, penyertaan dicatat sebesar harga perolehan. Setiap penerima dividen tunai akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Akan tetapi dalam hal pendapatan dividen berbentuk saham atau stok dividen, maka tidak diakui sebagai pendapatan dan tidak boleh dicatat menambah harga perolehan penyertaan. Rekening penyertaan akan dikredit apabila pertama, penerima dividen merupakan pembagian keuntungan yang berasal dari laba yang ditahan dalam periode sebelum penyertaan dilakukan. Yang kedua, penurunan nilai penyertaan yang disebabkan oleh perusahaan anak mengalami kerugian yang sangat material. Selanjutnya ada contoh metode harga perolehan. Pada tanggal 1 Juni 2008, Bank Bintang Buana melakukan penyertaan pada PT Multifans sebanyak 450 lembar saham dengan harga 10.000 per lembar saham. Kursnya 103%. Kepemilikan ini menempatkan Bank Bintang Buana sebagai pemegang saham dengan pangsa 15% dari saham PT PSP Multifinance yang beredar. Biaya pembelian saham sebesar 5 juta rupiah. Pembelian saham dilakukan secara tunai. Lalu pada tanggal 31 Desember 2008, PT PSP Multifinance melaporkan telah memperoleh laba sebesar 8.600 juta. Tanggal 31 Januari 2009, PT PSP Multifinance mengumumkan akan membagikan dividen dari laba yang diperolehnya sebesar 70% secara tunai. Lalu pada tanggal 1 Februari 2009, PT PSP Multifinance membagikan dividen secara tunai kepada pemegang saham. Adapun jurnalnya sebagai berikut dengan keterangan nilai penyertaan 450 lembar dikalikan dengan 10.000 lalu dikalikan dengan kurs 103%. Hasilnya 4.640 juta. Lalu pembagian dividen Bank Bintang Buana yaitu 8.600 juta dikalikan 70% lalu dikalikan 15% dengan hasil 903 juta rupiah. Lalu ada pencatatan dengan menggunakan ekuitas metode. Metode ini digunakan untuk mencatat bila bank memiliki penyertaan saham yang relatif besar. Bank tersebut mampu mengendalikan perusahaan anak. Metode ini di penyertaan ini dicatat sebesar harga perolehan dan selanjutnya didebetkan atau dikreditkan secara proporsional dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak. Dividen tunai yang diterima dicatat sebagai pengurang rekening penyertaan yang bersangkutan. Pencatatan dengan metode ini lebih mencerminkan hubungan ekonomis dibandingkan dengan metode harga perolehan. Berikut adalah contoh dari metode equity atau ekuitas. Dengan merujuk pada contoh sebelumnya dan diasumsikan kepemilikan saham PT Bank Bintang Buana sebanyak 450 lembar merupakan pangsa pemilikan 40% saham PT PSP Multifinance. Maka pencatatan dengan metode ekuitas di PT Bank Bintang Buana adalah sebagai berikut. Pencatatannya sama seperti pencatatan sebelumnya, hanya pada bagian tanggal 1 Januari dia mencatat piutang dividen dan penyertaan sahamnya. Lalu penyertaan dari pengalihan kredit macet di pihak debitur harus diselamatkan oleh pihak bank. Penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan restrukturisasi kredit atau dengan pengalihan kredit menjadi penyertaan. Penyertaan kredit dengan mengalihkan ke penyertaan merupakan hubungan
dari hubungan hutang piutang menjadi hubungan kepemilikan. Untuk mencatat jurnal pengalihan kredit menjadi penyertaan bank dapat mencatat dengan menggunakan equity mode sebesar nilai wajar dari saham yang diterima. Berikut adalah contoh dari masalah khusus tersebut. Pada tanggal 1 Mei 2008, ASP Multifinance telah mengalami penurunan kinerja sehingga tidak sanggup lagi untuk melunasi kredit dari Bank Bintang Buana. Kredit telah menjadi kredit bermasalah dengan kesepakatan antara ASP Multifinance dan Bank Bintang Buana. Nilai kredit tersebut dialihkan menjadi penyertaan dengan nilai wajar yang disepakati untuk saham adalah sebesar 10.200 per lembar saham. Sedangkan jumlah saham sebanyak 500.000 lembar. Jumlah kredit yang bermasalah adalah sebesar 5 miliar rupiah. Tunggakan bunga 300 juta. Adapun pencatatan di Bank Bintang Buana adalah sebagai berikut. Penyertaan saham Multifinance 5 miliar 100 juta, rugi pengalihan kredit 200 juta, lalu kredit yang diberikan 5 miliar 300 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.